Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, 4 jam lebih Bupati Kabupaten Langkat terbit rencana Peranginangin diperiksa di Mapolres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Seusai diperiksa, terbit langsung naik mobil Toyota Avanza warna hitam beserta dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah keluar dari ruang reskrim ini, terbit tidak lagi mengenakan celana pendek dan baju warna hitam seperti saat pertama kali dijemput. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Satya, wartawan Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Satya. Halo, ya. Bisa Anda informasikan bagaimana kronologi mulanya OTT ini? Baik, Dea. Mulanya OTT ini dilakukan pada Selasa 18 lalu. Di saat itu, halo Dea. Baik, iya. Ya, OTT, kronologi penangkapannya pertama kali dilakukan pada 18 Januari lalu, di mana KPK mengikuti tersangka MR yang akan mengambil uang dari salah satu bank daerah. Nah, ketika setelah mengambil uang, tersangka MR akan menemui 3 orang rekan lagi di esok harinya pada pagi hari, di mana Rabu 19 Januari. Nah, di saat akan memberikan uang, tim KPK langsung melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang sudah menyiapkan uang atau upeti kepada Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Rangin. Begitu deh ya. Berapa berarti jumlah uang yang diamankan oleh KPK? Baik, untuk uang yang telah diamankan sekitar 780 juta lebih, kurang begitu deh ya. Lalu informasinya kakak kandung Bupati juga terlibat dalam kasus ini. Apakah sudah berhasil diamankan juga? Karena informasinya sebelumnya sempat melarikan diri. Baik deh. Untuk peran kakak kandung sendiri, Iskandar yang akan menerima uang tersebut yang diberikan oleh keempat orang yang telah mengambilnya dari bank daerah. Nah, setelah diterima Iskandar, uang tersebut akan diberikan kepada Bupati sebagai uang fee untuk pengerjaan proyek. Nah, untuk informasi saat ini, Iskandar juga telah diamankan oleh petugas tim KPK bersama dengan Polda Sumut. Kemungkinan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara, begitu ya. Baik, terima kasih rekan Satya untuk laporan Anda dari Medan. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.